Semeru, seru. Jadi suatu sifat yang memberikan kabar. Gitu loh. Ini loh kabar. Aku ngekei kabar le, ger. Yeah. Karena apa? Ya bagi yang percaya ya monggo, bagi yang tidak ya juga nggak masalah. Karena semua itu kembali pada hati nurani pribadi masing-masing. Kan gitu. Jadi setiap permasalahan kehidupan, karena dunia ini sudah terlepas dari nilai kemanusiawian. Berdasarkan penglihatannya ini akan dilanjutkan dengan goro-goro atau meletusnya beberapa gunung begitu. Terus kita benar-benar dihimbau untuk waspada, peduli terhadap alam mas, alam semesta ini, karena kita dengan adanya era modernisasi ini sudah lama tidak memuji alam dengan alasan dibilang syirik lah, musyrik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana melihat hal itu dan cara menghadapi, andai kata kemudian spekulasi itu memang benar adanya Mas Dinus? Sebelumnya saya ucapkan rahayu tansah pinaringan asih saking Gusti. Semoga semua diberi kebahagiaan, keselamatan, rahayu selamat tanpa ada sesuatu yang menjadi penghalang segala perjalanan hidup kita, biar segalanya menjadi baik, penuh kasih sayang. Nah ini masalah Semeru itu baratnya gitu, kelonceng. Lonceng ya? Lonceng. Seruan. Semeru. Seruan. Seruan dari Eyang Semar. Jadi ibaratnya itu kalau di dalam jagat raya itu Semeru itu adalah sebuah lonceng. Gitu. Maha Meru. Maha itu adalah sebagian, sifatnya adalah paling. Meru adalah artinya dalam bahasa Sakerta adalah puncak. Jadi Maha Meru adalah segala puncak yang menjadi puncak di saat di Pulau Jawa, yang menjadi puncak dari Pulau Jawa itu adalah Semeru. Makanya dibilang Semeru itu kan pulau yang paling tertinggi, gunung paling tertinggi di Pulau Jawa. Makanya dibilang maha, paling, Semeru adalah puncak, itu bahasa Sakerta. Ya. Jadi puncak yang tertinggi di Pulau Jawa. Nah ketika namanya yang lonceng itu adalah seruan, Semeru, seru, kode. Nah kita lebih waspada dengan pribadi kita masing-masing. Jadi kita harus lebih mawas dengan keinginan alam semesta. Tapi sebentar, kata Semeru itu hampir sama kan dengan Semar gitu ya? Iya. Kenapa kok bisa begitu? Kan itu kan loncengnya Semar. Semar ngasih lonceng deng 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 deng. Iki lho aku arep nyambut gawe. Itu maksudnya. Siloka. Kita harus paham dengan keinginan alam semesta. Semeru, seru. Jadi suatu sifat yang memberikan kabar. Gitu loh. Ini loh kabar. Aku ngekei kabar le, ger. Yeah. Karena apa? Ya bagi yang percaya ya monggo, bagi yang tidak ya juga nggak masalah. Karena semua itu kembali pada hati nurani pribadi masing-masing. Kan gitu. Jadi setiap permasalahan kehidupan, karena dunia ini sudah terlepas dari
nilai kemanusiawian. Nanti saya bahas masalah gejolak alam globalisasi itu karena dampak yang satu adalah imperialisme, yaitu suatu cara kekuasaan untuk menguasai biar negara-negara lain terkuasai. Iya. Nah, ini setiap dimanakala manusia itu mengalami kemiskinan moral, kemiskinan identitas diri, dari zaman purbakala hingga zaman kemodernisasi, itu selalu ada penurunan moral karena tingkat pertumbuhan kelahiran. Dampak-dampak negatif itu selalu muncul. Lah, ketika sifat negatif yang terlalu muncul terlalu besar itu akan dinetralkan kembali. Ya namanya refleksi alam. Jadi intinya Semeru itu adalah bagian dari refleksi alam. Manakala alam itu tidak terjadi pada keselarasan dalam dirinya, dia akan melakukan refleksi. Ya kayak kita kalau orang tidak nyaman, kita misalkan gatal, mesti kukur-kukur kan. Nah itu namanya refleksi, ya kan? Setiap refleksi itu mempengaruhi segala apa yang menjadi pengaruh di dalam kehidupan kita. Misalkan kita bagian dari tubuh alam ini, kalau kita garuk-garuk, yang kita garuk kan mesti kena kan, iya kan? Sing diarani kudu bisa keri ana ning sak selaning untuk garuk. Yang bagian gatal ya digaruk, bagian nggak gatal ya nggak digaruk. Tahu maksudnya? Filosofinya mas tahu maksudnya, artinya bagian yang gatal akan digaruk, bagian yang tidak ya juga nggak digaruk. Oh iya. Itu refleksi tubuh dari alam semesta ini, refleksi. Benar. Artinya Mas Dinis ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang dialami atau kondisi moralitas manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap keadaan alam semesta. Betul ya? Karena kita bagian dari alam. Kita bagian dari tubuh alam. Kita berbicara dengan tubuh. Materi-materi yang ada dalam tubuh alam, kita itu bagian dari materi dari tubuh alam. Ketika alam itu merasakan tidak nyaman, dia akan garuk-garuk. Sama halnya kita, kalau kita gatal, kita garuk-garuk. Mana yang kena? Kalau misalkan gini nggak gatal ya nggak masalah, nggak digaruk-garuk. Tapi bagian sini kalau gatal ya digaruk-garuk. Ya, itu loh. Analoginya seperti itu. Refleksi, gerak refleksi. Jadi ya nggak masalah. Kalau misalkan Mas, ada yang tanya ya, Mas ini kenapa ya? Kok aku banyak getaran-getaran yang ini itu adalah, jangan heran. Maka saya sering kali bilang, ojo gumunan, ojo kagetan. Karena apa? Itu sudah menjadi pergerakan secara ilmiah. Nah gitu. Makanya saya berulang kali kita belajar tentang ketenangan diri, kesejatian diri, biar kita menemukan di mana titik kenyamanan dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah menemukan titik kenyamanan itu, kita merasa tenang, apapun keadaan kita merasa ikhlas. Kuwi karsane Gusti Allah, ojo dilawan. Kadang-kadang kan manusia terlalu histeris, ya kan? Wah iki ngene, iki sampai heboh dengan di dunia sosial media. Sejatinya orang ana apa-apa. Sing ngono ki dudu. Anak-anak ana saka ora ana. Itu sudah diwadah dalam kitab
namanya Gatholoco atau yang dinamakan Darmo Gandul. Darmo Gandul itu ilmu tua, ilmu kuno, tapi diabaikan, dianggap sesuatu ilmu yang sifatnya musyrik. Padahal itu memahami sesuatu ketidakbaikan menjadi baik. Kenapa di dunia ini harus mengalami seperti ini? Di dalam hati sebenarnya saya ingin menangis gitu. Nama penulisnya juga dirahasiakan ya, Salam Wadi. Wadi, kerahasiaan dibilang namanya rahasia itu karena kita belum memahami kerahasiaan itu. Iya. Kalau kita sudah kita bisa menjadi memahami itu bukan suatu yang rahasia. Karena apa? Dibilang rahasia karena kita takut karena untuk mengungkapkan bahwa ini iya atau tidak. Iya kan? Menurut kita punya otak, kita punya rasa, kita punya nurani yang namanya jiwa, kita punya raga adalah power. Terus digopo gitu loh. Nek ora digunakake arep digopo. Tuhan itu sudah memberikan kecukupan dalam diri kita. Kenapa? Tapi manusia lebih asik dengan sebuah yang namanya kenikmatan. Nah, kenikmatan itu timbul dari mana? Adalah pengaruh bukan dari tanah Jawa. Apa yang menjadi bukan tanah dari tanah Jawa itu adalah imperialisme, sesuatu yang bukan dari Nusantara. Imperialisme, bagaimana cara menguasai dari segala ras dari berbagai negara biar negara itu menjadi adidaya negara, adidaya dunia, biar bisa menguasai. Krisis kemanusiaan, krisis identitas diri, bagaimana manusia bisa mengenal asal usul. Oh gitu. Iya. Sekarang dunia kita Jawa, ini diarani wong Jawa lali Jawani. Wong Jawi dadi Jawan. Jawi itu bisa mengenal Jawa yang sebenarnya atau sejati. Iya. Nek Jawan itu mung elon-elon. Mergone apa? Ora kadunungan sejati. Nah, istilah pengertian wayang sebenarnya itu leluhur kita lebih pintar, lebih cerdas. Ada nggak negara lain bisa membuat filosofi yang diwujudkan dalam bentuk wayang? Lebih lengkap enggak dari budaya Jawa?